warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasad wal ruh min hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wal a'immatil mujtahidin wa ulama'il 'amilin thumma ila arwahil khususat wa qatil jannati qaddasallahu sirrahu Sisi sebelum kuasa Marjuna sama Sayyidul Bani Fadl Muhammad ibn Al-Sa'ad wa ila arwahi abaina wa amatina wa jidai wa jidatina wa syekhina wa sesat ila arwahi sebelum kami wa jami'a muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ta'ala ya Allah wa jalla taqaddara al-Fatihah Alhamdulillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma salli wa sallim ikutin Allahumma salli wa sallim ya sayyidina Muhammadin al-Fatihin lima ughliqa al-khatimin lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min wahmi وافتح علينا ببركة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل الأمور من الأموال المقتحمين يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم الأمير النبي فلا أحد أضر في قولنا منه ولا نعم يا ربي Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal
semuanya satu persatu dengan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini masih diberikan nikmat, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sholat maghrib berjamaah. Sekaligus juga alhamdulillah malam ini kita kumpul sama-sama dalam rangka kita mempelajari agama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam ini tentunya kita termasuk ke dalam kereta orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terpuja kita sambungkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Tentunya fakir malam ini tidak akan memberikan materi yang terlebih khusus, akan tetapi hanya sekedar pengenalan saja, ya. Mudah-mudahan dengan kenal itu kita akan semakin akrab, semakin dekat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu 14 abad yang silam pernah kedatangan seseorang di mana orang tersebut alamatnya sangat jauh dari kediaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya di kaki gunung Arab Badui, namanya Arab Badui. Jabaliyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki dari sebuah pegunungan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, dia berkata, artinya nanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hayatu ya Rasul?" Ya Rasul, apa sih yang namanya hidup itu? Nah, ya, malam saya akan sampaikan tentang makna hidup. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu tentang keberadaan kita hidup itu, supaya kita manfaat. Kadang kan ada orang yang kagak tahu tentang keberadaan hidup, ya, sehingga tidak bermanfaat hidupnya. Maka mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini kita udah tahu, kemudian kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Khususnya buat saya, ya, itu kita semua. Nanti begitu kita amalkan, insya Allah manfaat hidup kita, ya, baik dalam pandangan manusia, terlebih-lebih pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya itu Rasul tentang hidup yang benar itu gimana sih ya Rasul? Ya, pikiran kita kan yang namanya itu pasti apa? Makan, minum, tidur, apalagi jalan-jalan, betul ya? Refreshing, ya, cari duit, hidup tuh ya. Nah, begitu ditanya kayak gitu tuh, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab singkat, padat tapi penuh manfaat. Apa kata beliau? Al-hayatu hiya amantu billah tsumma istaqim. Tuh kata baginda Rasul. Wahai anak muda, bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Itu hidup yang benar, kata itu. Jadi selain daripada itu hidupnya kagak benar, ya. Jadi cuma dua aja itu. Hidup yang benar cuma dua. Apa? Yakni iman kepada Allah, lalu istiqomah, mudawamah, tetap, ya, tuh. Itu anak muda tadi, ya, apa seorang laki-laki tadi tuh, ya, ternyata penasaran, nanya sama baginda Rasul. Gak cukup sekali, biasa kan ya, kalau orang sekarang dia namanya kritis, ya, orang sekarang kritis. Nah, dulu juga ternyata ada juga yang gitu, ya. Sekali dijawab sama Rasul kagak puas, dia tanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, hidup yang benar itu gimana sih? Terus sampai 3 kali. Nabi juga ternyata jawab 3 kali pula.
ya, bahwa hidup yang benar itu adalah yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomah, mudawamah, continue kalau dalam bahasa orang Sonoma ya, continue, terus menerus dalam menjalankan perintah Allah. Itu hidup yang benar. Ya, ya Pak, ya deh, ada ibu-ibunya? Nggak ada. Nah, mudah-mudahan, walaupun nggak ada nyambung, ya amin ya Rabbal. Ya, nyambung nanti sampai ke ibu, ke istrinya, sampai ke anaknya gitu ya. Jadi ternyata hidup yang benar itu ya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, mudawamah, continue dalam membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 saudara ya, hadirin ya, dari tentang perbincangan antara sahabat Rasul, seorang pemuda dari pegunungan tadi, dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hikmah ini harus kita ambil 3 hikmah. Yang pertama tentang pentingnya ilmu ya, lebih anak-anak ini ya. Kita lagi belajar, jangan patah semangat terus ya, karena perjalanan kalian masih panjang, betul? Ya, pertama tuh hikmahnya tentang pentingnya ilmu. Ini sahabat, seorang anak laki-laki, seorang pemuda tadi dari pegunungan jauh kediamannya, ya, ke tempat baginda Rasul. Jauh gak? Jauh. Bayangin perjalanannya aja ya, dia bisa menembus berbagai macam arah ya. Ada dia masuk hutan, ada dia masuk namanya perkampungan, ingin ketemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu, seperti itulah girang yang senangnya. Kenapa? Ternyata disinilah pentingnya ilmu. Ini anak muda tadi ingin cari tahu apa yang sebelumnya dia belum ketahui. Maksudnya mengisyaratkan kepada kita sebagai umatnya. Kita kan umatnya, betul? Iya ya, umatnya itu ya. Namanya umatnya ya kudu apa? Kudu ngikutin apa yang beliau telah contohkan, kudu ngikutin apa yang beliau telah perintahkan ya, kudu ngikutin apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil. Kemudian yang ditinggalkan, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Begitu kalau ngaku umat Rasul. Jadi itu yang pertama tuh, menuntut ilmu. Itu pemuda tadi ternyata emang benar pengen banget tahu, mengisyaratkan kepada kita ya, sebagai umatnya haruslah banyak-banyak menuntut ilmu. Ustaz, saya udah cukup ngaji, dulu juga ngaji dulu masih kecil, ada masih kecil dulu ngaji dulu saya ya. Kita banyak sampai ya rusak, kita sampai rusak. Saking apanya? Saking sering dipakai, betul? Ada kayak gitu? Ada. Jadi kayaknya udah cukup lah, saya ngaji, ngapain ngaji mulu, betul ya? Ada yang kayak gitu, orang kayak gitu ada. Nah, sebetulnya ungkapan kayak gitu salah. Oh salah Ustaz. Kan Rasul pernah bersabda ya, utlubul ilma minal mahdi itu pada bisa ya, apa namanya sabdanya, betul ya? Apa kata baginda Rasul? Tuntutlah ilmu dari buaya ya, dari bayi sampai kapan? Lianglah. Kalau kata tilek, rencana tilek dari di bedong sampai di bedong lagi, maksudnya tuntut ilmu dari di bedong sampai di bedong lagi. Di bedong itu maksudnya dibungkus, baik kan dibungkus ya? Di bedong kan ya?
Nah, sampai dibedong lagi. Apa maksudnya? Dibungkus lagi. Maksudnya ketika udah meninggal. Maksudnya itu artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai liang lahat, sampai mati menjemput kita. Kalau masih ada nafas, masih ada hayat di kandung badan, masih ada kewajiban menuntut. Jadi salah kalau kata adanya orang yang begitu bilang, gua udah ngaji dari dulu, ngaji mulu, ngapain ngaji mulu gitu ya. Salah itu ungkapan kayak gitu, ya. Karena kalau kita lihat, maaf, ini tadi sabda Rasul, ternyata benar dibuktiin sama orang-orang sama guru-guru kita, para kiai kita. Apa? Mereka ternyata masih ngaji juga, masih ngaji. Masa kita yang katanya maaf ya, yang belum tahu apa-apa kagak mau ngaji. Mereka yang udah pada tingkatnya level kiai, para asatid masih pada ngaji. Saya punya guru masih pada ngaji, masih pada ngaji. Ustaz Jelani gurunya di sana sama dengan saya ya. Badrudin ya, kayak Ustaz ya. Ustaz siapa lagi itu yang ngaji ya? Masih ngaji beliau. Ngajinya di mana? Dulu sama almarhum Habib Ali ya, Abdurrahman As-Segaf. Masih ngaji. Sekarang tuh masih ngaji sama Kiai Kamal ya. Tuh ternyata ya, itu para kiai juga para ustadz masih ngaji. Makanya kita jangan bilang begitu, gua mau udah ngaji dari dulu, gua mau udah ngapain ngaji lagi. Jangan kayak gitu ya. Guru-guru kita aja masih pada ngaji begitu. Apa fungsinya kita kudu ngaji? Nah, kan ada pertanyaan gitu ya. Apa fungsinya kita kudu belajar? Nih, ya, kita kan ibadah, betul? Ibadah sama Allah. Salat, ibadah bukan? Baca Quran, ibadah bukan? Ibadah, ya. Bila wudu, ibadah bukan? Ibadah, ya. Tuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita paham tentang keberadaan kita, bahwa kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah, bekal utamanya tidak ada lain ilmu. Sholat kalau pakai nggak pakai ilmu repot pak, repot. Iya, ya. Mau sholat tapi dia nggak belajar, akhirnya apa? Ngajak jamaah yang sudah ada di musola apa namanya? Ngajak lah, ya. Benar kejadian itu ada orang, ya, belum bisa belajar, belum bisa apa, pengen sholat jamaah, baru masuk Islam malah, ustadznya ya belum ngajarin, baru dia ini Islam doang. Tapi itu bocah ya, anak muda itu memang pengen sholat, pengen ibadah. Pamit sama Ustaz, saya pengen sholat nih, sholat aja, sama apa itu? Udah mau sholat dekat situ tuh, ya. Saya nggak bisa, udah ikutin aja yang ada di sana, begitu katanya, kata Ustaznya. Ikutin aja. Kenapa Ustaz bilang begitu? Karena belum diajarin, udah ikutin aja. Oh jadi ikutin, ya ikutin aja yang ada di sana, ikutin. Bener di jalan mesti tunggu sholat, ya. Teman saya kagak pakai ilmu, ya, di sholat nggak tanggung, ngapain? Dia diri di belakang imam, masya Allah. Dia di belakang imam. Ya kan orang sadar mau belum punya apa-apa, ya berdiri di belakang. Tapi karena dia pengen tahu tentang sholat yang benar itu, kata gurunya katanya ikutin aja. Ya, ikutin aja, benar diikutin, ya, di belakang diri, ya Allah ya Rabbi, ya, begitu diri apa? Iya, ternyata di belakang anak kecil, ada anak kecil biasanya kan di musola di masjid mah rame, betul, biasanya rame, itu marbot itu bukan yang ngatur, malah didiemin.
Itu bocah iseng lagi, iseng. Kok bocah itu ya, ada anak baru loh, kita kerjain, kerjain. Lagi sunyi dipegang burungnya. Namanya bocah, bocah. Jadi dia dipegang diam aja. Kenapa? Dia pikir ini sholat begini kata guru dia. Oh begini, sholat megang begini. Oh gitu ya. Akhirnya apa dipegang punya imam sama dia. Dipegang. Lah imam dipegang langsungnya jumprit langsung nendang dia. Ya. Ingat pesan guru, ikutin aja yang ada di jamaah sholat itu, diikutin bener, ditendang, dia mikir, oh berarti sholat ditendang, ditendang lagi ke belakang, itu bocah nangis. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Dia tadi ilmu, ya, tapi kita belum nggak sampai ke situ, betul ya? Nggak sampai ke situ. Tapi banyak kejadian, banyak ada hal-hal seperti itu ada, banyak, ya. Terawih cepat, ya, baru itu dia terawih pakai kain sarung licin, ya, pakai kain sarung licin, imamnya cepat ngegebel, wongkor, masya Allah. Ada kayak gitu, ada imam kayak gitu ya, tuh ya. Dan itu bocah ya, namanya dia baru sholat pakai sarung licin, satu rakaat naik, bapak ya, baru belajar satu rakaat naik, nah, sampai sini udah naik. Ya, begitu nggak pakai apa-apa lagi. Pas giliran sujud udah ketahuan itu ya kan. Itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Kenapa? Karena ilmu. Jadi sesuatu apapun ilmu, jangan kata yang sholatnya pakai pakaian sholatnya pun pakai ilmu. Contoh, kalau sholat pakai biji, ya betul. Ya apa? Ya rambut nggak sampai nutupin jidat, betul. Nah ya, nah ini pakai biji ilmunya ada ya. Ini saya contoh ya. Nih kalau gini nih biasanya jalan kondangan ya, atau ngumumin para hadirin, itu ngumumin. Ntar giliran sholat menjamin untuk imamullah, dirapiin ke atas, nah keluarin ilmu tuh, pakai biji, baru biji doang, belum yang lainnya, ya. Nah, kalau bijinya begini berarti kalau judi, ya, nah, ya, jadi macam-macam Pak, ya. Itu ilmu, cara berpakaiannya aja model kayak gitu, ya. Itu ilmu, pakai sarung, pakai ilmu, betul. Nah, iya, sholat pakai sarung, nggak pakai ilmu, kemana-mana sarung. Apanya maksudnya? Terlalu bawah, nutupin mata kaki, nyengser. Itu nggak boleh. Harusnya apa? Sebatas mata kaki. Itu yang belajar itu begitu. Ya, yang menuntut ilmu itu begitu. Ya, jadi kalau ada umpamanya orang yang sholatnya nyengser kain sarungnya, ya ini berarti belum ngaji gitu aja. Ada orang sholatnya begini, oh berarti belum ngaji, ya itu gitu aja. Nyicirinnya gampang. Itu dalam segi pakaian. Ini pentingnya ilmu, ya. Itu baru ilmu agama. Ilmu dunia gimana? Ilmu dunia juga penting kita cari. Jadi jangan kita anti terhadap ilmu dunia, apalagi zaman sekarang ini canggih, betul ya. Harus kita ketahui juga ilmu dunia, gitu ya. Kenapa ilmu dunia kita ketahui? Karena maaf ya, hidup kita itu kan ya bukan cuma untuk di akhirat, tapi di dunia juga kita harus perbekali semuanya, fungsinya untuk akhirat tujuannya. Makanya dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia dulu kita baik, baru akhirat. Ya, tapi maaf, orientasi kita jangan ke dunia, tapi akhirat. Gitu ya.
Saya punya apa namanya kenang-kenangan dari seorang gubernur. Pernah saya waktu itu ya, beliau ngasih sambutan tentang ilmu, kepentingan ilmu dunia. Apa katanya? Dia bilang ada 2 orang katanya sama-sama ngangkat batu, batu. Yang satu batunya kecil, yang diangkat yang satu batunya gede. Batunya gede. Nah, itu yang kecil sekali ngangkat bisa 10 juta, 20 juta, 25 juta. Giliran yang gede 50.000. Paling ini juga 100.000. Maksudnya apa? Ini adalah perumpamaan, ya. Kehidupan di dunia, pentingnya ilmu dunia. Itu yang kecil tadi, yang angkat, yang batu kecil tadi, ternyata yang diangkat batu ginjal. Yang angkatnya siapa? Orang yang berilmu, dokter. Bayarannya berapa tadi? 10 ya, 10 juta sampai 20 juta, bahkan sampai lebih. Baru ngangkat batu kecil doang, betul? Tuh. Tapi ada yang batu gede, cuman 100.000. Tukang kuli bangunan. Maksudnya apa? Itulah yang membedakan ilmu. Dokter tadi dia punya ilmu, maka dia ngangkat batu kecil, bayarannya sampai mungkin bisa 30 juta. Tuh, ya. Yang gede tadi kuli bangunan. Kenapa kuli bangunan? Modalnya tenaga doang. Kalau tadi dokter modalnya ilmu. Maka disinilah pentingnya ilmu, ya. Jadi kalian yang masih belajar, yuk pelajari ya. Di samping kita menghafal Quran, juga pelajari juga tentang ilmu dunia. Jangan sampai ketinggalan. Begitu maksudnya, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kan suka dinyanyi nama ibu kalau pengajian. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, kunci utamanya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia akhirat, kunci utamanya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin dua-duanya bahagia, tidak ada lain, kunci utamanya adalah ilmu. Maka di sini pentingnya ilmu buat adik-adik ya. Khususnya kita semua orang tua jangan sampai putus ya ketika ada kegiatan pendidikan atau pengajian. Ayo kita samperin, ayo kita duduk dengerin ya. Insya Allah dengan mendengarin aja, duduk, maka sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak udah Pak? Belum ya? Ada udah? Saya belum. 1000 rakaat pahalanya luar biasa. Baru duduk doang tuh, baru duduk di majelis taklim 1000 rakaat pahalanya. Itu belum pernah ya? Pernah ya. Saya terbor sebelum terawih kadang-kadang melihat imamnya. Terawih melihat imamnya. Kenapa? Karena dengan melihat imam bisa diseleksi. Wah, ini imamnya cepat cepat. Sini aja. Oh ya. Begitu lihat, ini kong lama nih, pakai batuk nih mah, pindah-pindah, dia mau sholat yang lain ke masjid lain, betul ya? Nah, ada mendengar gitu, apalagi ibu, pindah, begitu pindah, ternyata cepatan yang di sini, soalnya belakang, lama, belum sih, naik pindah, sini cepat gitu ya, tuh. Ya, itu terawih gimana sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya gampang nih Pak, pengen dapat ilmu. Misalnya abang mau pahala 1000 rakaat gampang. Duduk aja majelis taklim, duduk. Ya, mau bisa, mau kagak, yang penting duduk. Ya,
Itu aja. Kalau duduknya aja udah dapet gitu, gimana lagi kalau belajar? Betul ya? Iya. Duduk ya Pak. Ya. Duduk. Tidur ya, tidur. Bikin bingung malaikat. Tidur. Gimana Stalin? Nyender kan tidur enak ya? Nah iya ya. Cara yang tidur bisa lah, namanya juga taman surga. Kalau taman surga kan nikmat ya. Iya. Duduk ya, malam tidur. Malaikat bingung. Ya, gua catat dia tidur. Oh, gua nggak catat dia datang. Kan bingung. Ukuran kita, tapi ukuran malaikat lagi. Ya, ada pahalanya Pak. Orang tidur aja ada pahala. Tidurnya masih Masya Allah. Ya, dapat itu. Makanya jangan dikira duduk Islam itu nggak ada pahalanya, besar pahalanya. Nah, sama juga nengokin orang sakit, 1000 orang sakit. Sudah pernah nengokin 1000 orang sakit seharian? Emang pakai modal, nengokin, ya. Nengokin megang aja. Yo, jangan. Pakai modal. Ya, apa modalnya? Beli apa? Jeruk, ya. Apalagi amplop gitu ya. Apalagi ya. Anggur, pokoknya ini buah-buahan deh, ya. Ini lenggang doang. Dia nanya lagi, apa yang dirasa katanya, pakai nanya. Orang sakit ditanya begitu, kita ngelegang, apa katanya sakit? Bobor, katanya nggak ada rasa apa. Emang kenapa? Dan lo kesini nggak bawa apa-apa. Iya, makanya namanya, ya, itu tuh Pak, ya. Kita duduk di majelis sama dengan apa namanya kita menengok orang sakit 1000 orang sakit, Masya Allah, berarti gede, ya. Dan kata Nabi, ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka mampir. Kata Nabi nih, mampir. Sahabat nanya, ya Rasul, taman surga itu apa sih? Nah, ya, majalis ilmu. Jadi majelis ilmu. Kayak gini taman surga. Ya, maka mampir di mana aja. Kalau ada pengajian, sholat, masjid, kita ada kesempatan duduk. Insya Allah semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, untungnya yang ngaji, untungnya yang ngaji. Salah dalam beribadah, untungnya yang ngaji dapat apa? Dapat ampunan, dapat yang namanya satu inian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata maaf. Salah kita dalam sholat, lagi dalam keadaan menuntut ilmu, dimaafkan. Salah dimaafkan. Kalau nggak nuntut ilmu, salah diomelin, diberikan yang namanya dosa. Kenapa? Nggak nuntut ilmu, nggak ngaji. Kalau sering kita duduk di majelis taklim, salah katanya dalam beribadah, dimaaf sama Allah. Dimaaf. Kok bisa Ustaz? Nah, saya kasih analogi biar paham. Ini kan kita bapak-bapak pasti punya anak ya. Nah, dulu anak kita masih kecil, pengen banget belajar naik sepeda, betul. Nah, kemudian kita beliin, ya, kita beli. Lalu kata anakku, Pak, ya, kan belum bisa. Udah, kalau belajar aja ntar gue lama-lama bisa. Nanti kalau jatuh gimana? Gampang, udah jatuh mah nggak apa-apa. Kalau sepedanya rusak, ntar gue beli lagi, gitu. Belajar. Bener bocah jatuh, nangis, sepedanya rusak. Saya tanya, nih bapak yang tadi nyuruh marah apa tersenyum? Ayo, marah apa tersenyum? Senyum. Kenapa? Baru belajar. Apa namanya, dia salah, dimaaf, senyum kita orang tua. Ngadu tuh bocah, ya gimana tuh sepedanya, ntar gue beli lagi. Tuh, Allah juga begitu. Kita rajin ngaji, kita rajin nuntut ilmu, salah dalam jalan ibadah, dimaaf, senyum Allah. Tuh, kayak gitu maksudnya. Ya, analoginya beda sama yang nggak mau ngaji. Ada pengajian di sini nongkrong, ya. Ada pengajian di sini lalang, ya. Itu nggak pernah nyampe.
Giliran sholat dia datang, giliran sholat tidak datang. Ada nggak kayak gitu? Ada, ya. Nggak di sini doang kali ya. Sono banyak sono, ya. Waktu sholat banyak, bang. Giliran ngaji sedikit. Tuh, ya. Nah, itu orang kalau salah dia menjalankan namanya ibadah, dosa yang tidak dosa. Karena nggak belajar. Kalian belajar, baca Quran, salah, dimaaf, belajar. Nah, kalau nggak belajar baca Quran, dosa. Ya betul. Analogi tadi tuh, betul ya. Tadi anak kita pengen naik sepeda, tuh, ya. Jadi jangan coba-coba tuh anak kita kalau nggak mau belajar, nggak mau apa, tahu-tahu minjem sepeda temannya, udah gitu nyebur apa namanya? Doa, rusak sepedanya, ngadu ke orang tuanya. Coba orang tuanya senyum apa marah? Marah. Kenapa? Nggak belajar, nekat. Kayak gitu maksudnya. Nggak ngaji, nggak nuntut ilmu, ibadah. Allah marah kalau salah. Marah. Makanya kita yang hadir pada saat ini mudah-mudahan ya diberikan oleh Allah istiqomah. Amin. Kedua iman di jam berapa kita isya? Bentar lagi. Lagi. Iya, dua lagi ya. 2 poin lagi ya. Iman. Tadi kan ilmu. Iman. Ya. Maksudnya iman apa? Iman maksudnya keyakinan kepada Allah yang perlu kita pertahankan, jangan sampai pudar. Iman ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Karena yang namanya Islam itu diibaratkan oleh Nabi kita seperti bangunan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Nah, fondasinya iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu iman tauhid. Harus kita berkokoh. Kalau iman lurus, bangunan lurus. Kalau iman kuat, bangunan kokoh. Kalau iman lemah, maka bangunan pun akan hancur. Islam akan hancur di agama di dalam diri kita. Ya. Jadi iman kita harus pertahankan dalam kehidupan. Meskipun katanya tantangan ya menghadapi kita. Saat ini tantangan besar. Betul. Saya yakin ya bapak-bapak di sini masih ada juga yang gandum terhadap yang namanya sinetron. Ada? Semua ada ya. Sono ya. Ibu sono mah biasanya ibu-ibu berat sama sinetron ya. Berat sama HP. Ya benar ya? Nah, itu iman, tantangan iman ya. Maka kalau ada iman itu semua disingkirkan. Singkirkan. Ngaji pokok utama, ibadah kepada Allah pokok utama. Makanya kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, cintanya kepada Allah sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang ketiga terakhir yakni istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomah? Kata lain amal kata lain takwa. Jadi istiqomah ini Pak ya, ini adalah takwa, amal soleh. Bicara iman mau nggak mau kita harus bicara istiqomah, takwa, amal soleh. Kenapa? Karena antara iman dengan takwa, antara iman dengan amal soleh, istiqomah ibarat 2 sisi mata uang, satu sama lainnya saling melengkapi. Ya, 100.000 gambarnya apa? Soekarno Hatta, betul? Nah, sebelahnya nggak ada gambarnya, kira-kira laku nggak? Kagak, meskipun karena segepok. Kalau begitu semua kagak laku. Iman begitu, bicara iman, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi kagak sholat, jadi kagak ngaji, kagak puasa, sama tetangga marah mulu, betul ya? Ya, oleh pikir menit bunuh kasih mata kuning, ya. Ada kurang nggak pernah, ya. Nah, puasa apa lagi, ya? Ini berarti sama duit yang tadi ada gambar Soekarno Hatta, sebelahnya kagak, berarti palsu.
Makanya di sini istiqomah mudawamah tetap. Kalau kita ngaku la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya di saat itulah kita harus siap menerima perintah, menjauhi larangan. Istiqomah mudawamah continue tetap ya. Yang maghrib doang, isya juga, betul. Subuh apalah? Gitu. Subuh harus diamalkan, disegerakan. Ya, subuh diutamakan. Kenapa subuh diutamakan? Karena di antara sholat jamaah yang disaksikan oleh para malaikat hanya sholat subuh. Makanya sholat subuh kita utamakan. Ya, jangan sampai sholat subuh kita lalaikan. Betul? Insya Allah. Ya, itu aja malam ini. Tentunya mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjawantahkan ya yang namanya iman kepada Allah. Ya, dengan demikian nanti kata Allah akan diberikan surga, baik surga dunia terlebih surga akhir. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah, kami tidak akan berlindung kecuali hanya kepada Allah. Sesusah apapun hidup ini tetap Allah adalah di atas segalanya. Ya. Kemudian apa selanjutnya orang itu istiqomah berdawamah terus dalam menjalankan perintahnya, sholat berjamaah, ngaji nggak pernah ditinggal, baca Quran juga begitu, sedekah ya, hidup sesama baik, maka turun malaikat ngomong untuk malaikat, jangan gundah, jangan takut, jangan gentar, wahai hamba Allah yang istiqomah, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah, dibekali ilmu, kemudian dia istiqomah mudawamah, maka surga diberikan oleh Allah, surga dunia, surga akhirat. Enggak heran ya Pak, ya deh, ya heran orang nggak kerja nggak apa, tahu rezeki ada aja, betul, ada kayak gitu? Ada. Kenapa? Ternyata dia dekat dengan Allah. Ya, kalau dekat dengan Allah pasti Allah berikan jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah berikan yang namanya rezeki dari arah mana saja tanpa diduga itu ya, jadi Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing tentunya jalurnya, masing-masing. Bapak kerja, berikan karena Bapak iman takwa sama Allah, istiqomah, maka diberikan sama Allah apa rezeki ya dari arah mana saja tanpa diduga-duga, kasih lemburan. Betul. Biasanya juga nggak ada lemburan, kalau terus ya, sebulan duit sekarang. Betul. Itu nggak diperkirakan ya. Sejalani ya, nggak ngapa-ngapain di rumah. Tahu ada datang, soalnya itu misalnya ngapain, nggak ngapa-ngapain. Kebetulan nih nanti malam ada acara nih, nah gitu kan. Tuh ya, pulang selesai itu, kira-kira di nggak main punya rumah yang mana? Ada ya. Saya pulang iya, bisa ya kan? Iya, berangkat dua, berangkatnya beda, betul ya? Lain amplopnya lah, masya Allah, itu rezeki dari arah mana saja tanpa diduga-duga, begitu. Saya bilang, katanya kalau saya gimana? Kan tadi saya bilang masing-masing jalurnya, betul ya? Masing-masing. Ada yang berang di sini ada. Yang datang begitu, ntar keluar nih, karena dipertakwa beriman kepada Allah dengan benar-benar, maka begitu keluar belum sampai ke muka udah habis, ya. Yang lain belum pada habis, musibahnya udah habis pula. Umurnya gede banget. Dari mana itu? Allah yang ngatur. Betul? Tuh, ya. Ada 3 kan yang nggak bisa dijangkau sama akal kita. Ada 3 nih pentingnya iman.
Karena kita di sini orang yang diberikan iman, maka ini yang tiga ini tadi harus kita benar-benar ya ini kan. Satu apa? Yakni rizki. Dua, jodoh. Tiga, kematian. Gak ada yang bisa ya memecahkan dengan akal pikiran. Disinilah pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pertemuan kita ini tentunya ya Allah berikan yang namanya keberkahan. Amin. Apa yang abang sampaikan tadi kita dapat mengambil hikmahnya, yakni kita belajar terus menerus, kemudian iman perkokoh, kemudian buktikan iman itu dengan beribadah kepada Allah, jangan sampai putus. Amin ya rabbal alamin. Kita termasuk orang-orang yang bermanfaat baik di kehidupan manusia atau makhluk Allah ataupun di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair واختم لنا بالخير واجعل الحاضرين احسن الخير. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وتلاميذنا من اهل العلم ومن اهل الخير ومن اهل التقوى ومن اهل العباده ومن اهل الرزق ومن اهل القران ولا تجعلنا واياهم الشر والضيق. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.